Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 yang berbunyi, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan beban pun ringan. Ini adalah undangan dari Tuhan Yesus untuk kita semuanya. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Saudara-saudara, kalau saudara membaca kitab ini, saudara tahu siapa penulisnya dan kepada siapa ayat ini ditulis, saudara akan lebih paham lagi bahwa ayat ini ditulis oleh Matius. Matius sedang mengalamatkan Injilnya kepada orang-orang Yahudi. Dan salah satu yang sedang dialamatkan atau salah satu yang sedang dibahas adalah marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Beban apa? Letih karena apa? Itu yang harus saudara pahami. Kalau saudara membaca konteksnya, di dalam terjemahan yang lain dikatakan, are you worn out? Are you burn out because of religion? Apakah kamu merasa letih, merasa terbeban oleh karena beban agamawi? Itu maksudnya. Jadi sebetulnya undangan ini dialamatkan kepada orang-orang yang merasa terbeban, merasa letih lesu, merasa ada semacam beban berat dalam dirinya, bukan karena membawa beban yang lain, tapi membawa beban agamawi. Wah, ini menarik sekali saudara-saudara. Apa maksudnya beban agamawi? Agama yang seharusnya meringankan beban bisa menjadi beban bagi orang yang mempercayai agama itu, ya kan? Agama menjadi legalistis, seolah-olah kita harus melakukan rutinitas ini, rutinitas itu. Kalau tidak, nanti kita akan dihukum oleh Tuhan. Kalau tidak melakukan itu, nanti kita akan mengalami malapetaka. Atau kalau kita tidak menjalankan itu, nanti kita akan masuk neraka. Jadi agama menjadi sesuatu yang menakut-nakuti orang. Itulah sebabnya ritual agama jadi beban, bukan meringankan beban, malah jadi beban. Kepada orang Yahudi yang di bawah hukum Taurat, yang hidupnya sangat legalistis, semua diatur oleh peraturan, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, sehingga beragama menjadi sebuah beban berat. Kepada orang inilah Injil Matius pasal 11 ayat 28 ditulis. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Nah, undangan ini dari Tuhan, saudara. Nah, secara tidak langsung undangan ini juga berlaku bagi kita semuanya. Apakah dengan beragama Anda justru merasa seperti menjadi orang yang legalistis? Oh, saya kalau hari Minggu harus berdoa sekian kali, saya harus membaca ayat sekian banyak, saya harus melakukan ini, melakukan itu, sehingga Anda beragama justru mendapatkan kesulitan, hidupmu tidak ada kebebasan. Kalau itu yang terjadi, ada kesalahan di dalam keyakinan saudara. Karena Yesus datang tidak membawa agama. Yesus datang untuk membebaskan Anda yang terjerat oleh beban agama. Amin. Saya mau mengatakan ini. Yesus mengatakan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan kepada kita yang terbeban oleh karena rutinitas agamawi. Saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan karena Yesus selalu memberikan perhatian kepada orang-orang yang terbelenggu, yang tertindas, yang terikat, yang miskin, yang lapar, yang hidup di bawah tekanan. Yesus datang untuk mereka, dan Yesus datang dengan berita kerajaan Allah yang membebaskan. Jadi kalau agama mengikat, agama menjadikan beban, agama membuat Anda tidak mengalami kemerdekaan, ada yang salah dengan agama Anda. Kalau agama menjadi sebuah beban, ada yang salah dengan keyakinan Anda. Maka cara yang paling baik sekarang adalah
datanglah kepada Yesus. Karena Yesus akan memberikan kelegaan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, saya mau Anda coba mengevaluasi sekarang ini. Apakah keyakinan Anda, apakah pergi ke gereja adalah sebuah beban? Apakah membaca Alkitab adalah sebuah beban? Apakah saudara melayani Tuhan adalah sebuah beban? Kalau itu yang terjadi, ada yang salah dengan cara Anda beragama. Seharusnya agama memberikan jalan keluar, menolong saudara merasa ada kelegaan, ada kebebasan, ada sesuatu yang membuat saudara justru berbahagia, dan di dalam diri saudara ada kelegaan. Haleluya. Amin, saudaraku. Dalam terjemahan The Message dikatakan, are you tired? Apakah Anda lelah? Worn out, keletihan, burn out on religion. Apakah Anda lelah, capek, letih oleh karena masalah agama? Come to me, kata Tuhan Yesus, come to me. Get away with me and you will recover your life. Dengar baik-baik. Apakah Anda worn out, burn out, tired on religion? Saudara melayani oleh karena saudara merasa compulsory, saya harus, kalau saya tidak melayani Tuhan nanti saya akan kena hukuman. Agama Anda, pelayanan Anda bukan dilakukan atas dasar kerelaan atau sukacita untuk memberikan, tetapi Anda merasa, oh kalau saya tidak melayani Tuhan nanti saya akan kena ancaman. Kalau saya tidak memberikan perpuluhan nanti saya kena malapetaka. Kalau saya tidak memberi persembahan nanti saya akan kena musibah. Kalau itu yang ada di benak saudara, Anda salah beragama. Melayani, memberi, mengembalikan persembahan perpuluhan adalah satu bagian lifestyle orang yang percaya kepada Tuhan. Bukan sebuah compulsory obligation atau sesuatu yang saya harus, kalau tidak maka saya akan. Saya harus melakukan ini, kalau tidak maka saya akan. Kalimat itu adalah kalimat ritual legalistik agamawi. Bertobat, saudara-saudara. Cara pandang kita terhadap keyakinan yang kita yakini harus dirubah. Dan saya senang dengan terjemahan The Message dari Matius 11 ayat 28. Are you tired? Worn out? Burn out on religion? Come to me. Get away with me and you will recover your life. Jadi nampaknya ada banyak orang yang hidupnya malah justru stres, terbeban, depresi karena agama. Padahal Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk itu. Yesus datang membawa lifestyle, gaya hidup kerajaan Allah yang bisa membebaskan kita dari beban agama. Maka dibilang, I'll show you how to take a real rest. Yesus mengatakan, aku akan menunjukkan kepada kamu bagaimana caranya benar-benar merasakan istirahat atau real rest. Walk with me and work with me. Berjalan bersama dengan Tuhan, bekerja bersama dengan Tuhan, bukan untuk Tuhan. Nah, ini masalah cara pandang, saudara. Oh, saya mau melakukan ini untuk Tuhan. Oh, saya mau melakukan ini untuk Tuhan. Saya melakukan pelayanan ini, saya memberi, saya berkhotbah untuk Tuhan. Yesus bilang, work with me. Ini pekerjaan Tuhan. Kalau ini pekerjaan Tuhan, mari kita berjalan dengan Tuhan. Karena ini adalah pelayanan dari Tuhan, maka belajarlah melayani dengan Tuhan, bukan melayani untuk Tuhan. Itu konteksnya. Amin. Walk with me, work with me. Saudara-saudara yang sedang stres, terbeban oleh karena salah konsep mengenai pelayanan, salah konsep mengenai apa yang Anda lakukan, inilah saatnya saudara-saudara, walk with me, work with me. Watch how I do it. Lihat bagaimana Yesus melakukan. Saudara, bagaimana Yesus melakukan? Apa yang Yesus lakukan pada waktu berada di dalam dunia ini? Yesus melakukan segalanya karena dia melakukannya dengan belas kasihan. Dengar baik-baik, sebelum Yesus melakukan pelayanan, sebelum dia menumpangkan tangan, menyembuhkan yang sakit, memberi makan orang yang lapar, membebaskan yang terbelenggu, membangkitkan orang yang mati, ada kalimat, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas
kasihan. Ketika apa yang dilakukan dimotivasi oleh belas kasihan, bukan untuk mendapatkan kedudukan, bukan untuk mendapatkan penghormatan, bukan untuk mendapatkan kasih Tuhan, kita melakukan lahir dari hati karena kita mengasihi Tuhan, maka saudara akan merasakan yang luar biasa. Watch how I do it. Learn the unforced rhythm of grace. I won't lay anything heavy or ill-lifting on you. Keep company with me and you will learn to live. Ini luar biasa, saudara. Saya sudah belajar ini dalam pelayanan. Saudara akan merasakan bagaimana menjalani pelayanan sangat tergantung dari cara pandang Anda terhadap pelayanan. Saya ulangi lagi, bagaimana Anda menjalani pelayanan sangat tergantung dari cara pandang atau perspektif Anda terhadap pelayanan. Kalau Anda anggap pelayanan adalah sebagai tempat saya bekerja untuk mendapatkan income, misalkan, maka saudara akan berusaha setengah mati supaya saudara melakukan yang terbaik, supaya income saudara semakin banyak. Nanti akhirnya saudara akan menjadikan pelayanan sebagai bisnis. Atau saudara menjadikan pelayanan sebagai sebuah keharusan, legalisme. Saya harus melayani Tuhan, kalau tidak nanti Tuhan akan marah dengan saya. Akhir saudara, kita melayani sebagai sebuah keharusan, semacam terpaksa, sebab kita takut kena kutuk dari Tuhan. Saudara tidak akan pernah melayani dengan sukacita. Cara pandang Anda terhadap pelayanan akan menentukan kualitas pelayanan Anda. Yesus mengatakan, walk with me, work with me. Jalani pelayanan ini bersama dengan Tuhan, maka saudara akan menikmati yang namanya irama kasih karunia. Learn the unforced rhythm of grace. Belajar ritme atau ritme kasih karunia. Begini, hidup kita ini kasih karunia dari Tuhan. Talenta yang Tuhan berikan, skill, kepandaian, apa saja, itu dari Tuhan. Panggilan kita untuk melayani datang dari Tuhan. Orang-orang yang kita layani adalah umat Tuhan. Maka jalanilah pelayanan bersama dengan Tuhan. Semua ini milik Tuhan. Kalau kita dipakai oleh Tuhan, semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya. Saudara tidak perlu menggunakan pelayanan untuk mencari kemuliaan, menaikkan harga diri, mencari popularitas supaya dihargai. Salah konsep. Pelayanan adalah tempat untuk kita membaktikan diri, karena the best way to serve God is serving people. Cara terbaik melayani Allah adalah melayani sesama. Maka Tuhan sudah merangkum hukum Allah yang tadinya ada 10 hukum Allah hanya menjadi satu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia. Saudara, karena Allah sudah merangkum 10 hukum Allah menjadi satu, maka cara yang terbaik untuk kita menjalani kehidupan, merasakan hadirat Allah, hidup untuk Allah adalah hidup dalam kasih Allah. Amin. Makanya kalau kita melayani Tuhan, motivator terbaik buat kita untuk melayani adalah kasih, bukan yang lain-lain. Ketika kita melayani karena kasih, pelayanan indah untuk dijalani. Saudara, motivator terbaik untuk pelayanan adalah belas kasihan ilahi. Dan saya sudah mempraktekkan itu, saya sudah menjalankan itu karena saya pernah salah motivasi. Saya mau jujur dengan saudara, saya pernah menjalani pelayanan dengan salah motivasi. Melayani untuk unjuk diri, melayani untuk cari kepentingan atau cari keuntungan, melayani untuk membuktikan siapa saya, melayani untuk mencari popularitas. Bisa terjadi. Saudara-saudara, inilah waktunya kita membereskan perspektif kita untuk melayani supaya kita tidak mengalami burnout, supaya kita tidak mengalami keletihan. Ketika kita melayani dengan perspektif yang benar, kita bisa menikmati pelayanan ini.
Haleluya. Saya tidak tahu situasi saudara-saudara pada hari ini. Tetapi kalau saudara letih, lesu, berbeban berat, ini ada undangan langsung datang dari Tuhan. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Are you tired, worn out, burn out on religion? Come to me, get away with me, and you will recover your life.